ya. Pada saat diajukan dia mengisi namanya itu form B1, ya. Yaitu surat pernyataan yang bersangkutan, ya, yang berisi kesediaan untuk mengundurkan diri. Lantas kalau dicalonkan jadi calon anggota legislatif, begitu dia mengundurkan diri, saat itu jabatan yang harus mengundurkan. Pada kesempatan ini kami berharap bahwa untuk prakondisi pilkada itu, ya, pada saat diajukan dia mengisi namanya itu form B1, ya, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan, ya, yang berisi kesediaan untuk mengundurkan diri. Lantas kalau dicalonkan jadi calon anggota legislatif, begitu dia mengundurkan diri, saat itu jabatan yang harus mengundurkan. pada kesempatan ini kami berharap bahwa untuk prakondisi pilkada itu, sebelumnya hanya sekitar 97 ribuan atau tidak sampai 100 ribu, maka kursinya pada saat itu 20 dan sekarang sudah lebih 100 ribu, ya. Itu 25 kursi. Itu total Pak, pemilih berapa Pak? Pemilih sementara ini kita berdasarkan data pemilih berkelanjutan yang kita update setiap bulannya, sekitar 1.780.000 ribuan, ya. Nah kemudian itu tersebar di 220 kecamatan, kemudian 2.288 desa dan kelurahan, ya. Dan kemudian hasil pemetaan data berkelanjutan kita per bulan September yang lalu, kita akan melayani para pemilih ini sekitar 7.131 TPS dengan ketentuan beberapa TPS itu sekarang sedang kita lakukan proses koordinasi dengan beberapa pihak, khususnya di daerah-daerah yang aksesnya sulit, ya, dan juga daerah-daerah yang pekerjaannya di sektor pertambangan, ya. Itu juga kita sedang koordinasi, bahkan beberapa hari kemarin bersama-sama Bawaslu, 2 hari yang lalu, kita melakukan sosialisasi tentang peran pentingnya warga negara untuk menjadi pemilih di PT Tiram di daerah Langkikino. Seperti itu. Oke, ya. Makan persepsi juga pemahaman bagaimana Sulawesi Tenggara ini bisa sukses, ya, dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersama-sama Bawaslu sementara akan memberikan materi, ya, hal-hal terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pilkada dan pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara. Nah, oleh karena itu kita harapkan semua stakeholder, ya, bagaimana bisa memberikan kontribusinya di dalam kesuksesan pemilu maupun pilkada 2024 itu sesuai dengan peran masing-masing sebagaimana diatur ketentuan undang-undang. Kira-kira seperti itu. Sampai sejauh ini Pak, KPU provinsi seperti apa Pak? Utamanya melengkapi dengan tahapan-tahapan yang sudah ada. Sejauh ini kita melaksanakan tahapan, tidak ada masalah, ya, lancar tahap awal kita. Sekarang dalam proses akhir untuk verifikasi peserta, ya, dan kita sudah masuk pada tahapan perbaikan, ya. Perbaikan administrasi keanggotaan dan kepengurusan, yang juga nanti akan kita lakukan verifikasi faktual. Kemudian kita juga akan melaksanakan penataan, ya, daerah pemilihan khusus kabupaten kota. Kalau untuk provinsi dan DPR RI itu sudah menjadi bagian dari lampiran undang-undang, jadi tidak dilakukan lagi perubahan, ya. Jadi kursi untuk DPRD provinsi itu tetap 45 kursi, 6 dapil,
Demikian untuk kabupaten kota. Kabupaten kota kita ada ketambahan 5 kursi, ya, yaitu di Buton Selatan. Dari sebelumnya pemilu 2019 itu hanya 20 kursi. Nah, pemilu 2024 akan datang, Buton Selatan itu akan bertambah kursi DPRD kabupaten kotanya menjadi 25. Hanya Buton Selatan saja, Pak? Hanya Buton Selatan, iya. Karena itu berdasarkan jumlah penduduk, ya. Penduduk Buton Selatan sebelumnya hanya sekitar 97 ribuan atau tidak sampai 100 ribu. Maka kursinya pada saat itu 20 dan sekarang sudah lebih 100 ribu, ya. Itu 25 kursi. Itu total, Pak, pemilih berapa, Pak? Pemilih sementara ini kita berdasarkan data pemilih berkelanjutan yang kita update setiap bulannya sekitar 1.107.000. Kepada Bawaslu, KPU, para sekda, para bupati, ya, bahwa 2024 nanti akan ada pemilu. Nah, tentu kita harus memberikan bekal untuk disampaikan kepada masyarakat seluruh Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, dari pusat dihadiri oleh Direktur Politik Kemendagri. Ya, untuk paling tidak pesan-pesan lah, himbauan kepada masyarakat. Kita akan sampaikan bahwa 2024 ada pesta demokrasi dari pemerintah dan negara kita di seluruh serentak di seluruh Indonesia. Nah, inilah tujuannya diadakannya pertemuan. Koordinasi tentang Kamtibmas Seluruhnya. Ini kan yang hadirkan semua Forkopimda. Forkopimda tingkat provinsi, kabupaten dan kota, Kabinda, semua lana semua. Nah, agar mereka sendiri menyampaikan kepada, ya paling tidak kalau TNI Polri pada staf-stafnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.